mendendam terhadap kesalahan orang yang pernah melukai dia, menyakiti dia, membuat dia menderita, dia tidak mau memaafkan, nggak mau mengampuni, maka hal itu akan menjadi sebuah istilah saya, sebuah kanker yang akan menggerogoti akan kehidupan rohaninya. Jadi mari saudaraku, kita hidup dalam pengampunan. Kalau nggak mau mengampuni, nanti kan diserahkan algojo. Nah, algojo itu gambaran dari sakit penyakit lah, sakit syaraf lah, ya. Kemudian bahkan sampai sakit jiwa, sakit rohani hanya gara-gara sakit hati, dendam, dan tidak mau memaafkan orang. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Dan hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan tentang pengampunan. Saudaraku, di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, hal pengampunan itu merupakan jantung dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, jadi jantung itu kan pusat, saudara ya. Kalau orang hidup jantungnya mati, ya matilah kita ya. Jantung berhenti bekerja, matilah kita. Demikian, kalau kita tidak hidup dalam pengampunan, maka sebetulnya kekristenan kita sudah mati. Dan sepanjang kita masih di dunia ini, kita harus terus-menerus mempraktekkan hidup dalam pengampunan. Dalam arti kita siap untuk memaafkan, siap mengampuni siapapun, apapun dosa kesalahan orang lain. Nah, tentang pengampunan ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi yang tertulis di dalam Matius 18. Ini bagus, saudara. Tuhan katakan, saya bacakan mulai ayat 23 saja. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya satu hamba dari raja itu, yang berhutang 10.000 talenta. Catat, saudaraku, 10.000 talenta. Berapa jumlah 10.000 talenta nanti kita hitung-hitungan, saudara ya. Tapi kita catat dulu 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Jadi menurut hukum aturan pada zaman itu, saudara, ya orang kalau nggak bisa bayar, ya dia harus dijual, dirinya dia, istrinya, anaknya harus jadi budak. Bahkan seluruh harta milik yang masih tersisa dihabisin, saudara. Ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Jadi minta tambahan waktu ya, saudara. Ya sama ya, seperti kalau kita nagih hutang, kemudian orangnya berkata, sabar, aku belum bisa bayar, nanti aku lunaskan. Itu biasa terjadi, saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Tapi ya zaman sekarang ini memang aneh, saudara. Kadang-kadang orang nagih utang seperti ngemis, orang yang ditagih utang malah lebih galak daripada yang nagih. Ya itu memang dunia terbalik. Tapi kisah ini dikatakan seperti itu karena dia ngadep raja ya, yang memberi hutang itu raja. Jadi dia tidak bisa apa-apa, dia sujud-sujud minta ampun. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Dihapuskan, saudara. Jadi bukan hanya ditunda, tapi dihapuskan. Sudah dianggap lunas begitu.
Tetapi ketika hamba itu keluar, mestinya kan sukacita, senang banget ya, dilunaskan, dianggap lunas, diputihkan gitu ya hutang-hutangnya kepada raja yang 10.000 talenta ya. Tapi ketika dia baru saja dibebaskan, dia keluar yang mestinya dia sukacita luar biasa, ya ketemu dengan seorang hamba lain, jadi sesama teman gitu ya, teman sama-sama bekerja, hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Jadi temannya ini utang sama dia 100 dinar. Kalau dia utang sama raja, pada raja 10.000 talenta. Ya, ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Jadi lehernya dicekik, saudara. Galak banget ya, kejem banget. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ini ya sujud tapi bukan pada raja, tapi pada teman. Padahal utangnya cuma 100 dinar, saudaraku. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu dalam penjara, laporkan polisi, masuk penjara, sampai dilunaskan hutang-hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka, yaitu sang raja. Raja itu menyuruh memanggil orang itu, yang pertama tadi, dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu 10.000 talenta telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudaraku, perumpamaan tentang pengampunan ini jelas. Ini sebetulnya kalau ayat firman yang kalau Tuhan Yesus dianggap sedang berkhotbah, itu ayat yang dipakai itu adalah doa Bapa kami. Ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi mengampuni orang yang punya hutang, punya kesalahan pada kita itu merupakan syarat mutlak untuk kita beroleh pengampunan. Itu mestinya demikian. Nah, sekarang kita hitung-hitungan, saudaraku ya. 1 talenta itu menurut kamus, kalau saudara buka dalam Alkitab di belakang ada kamus, itu 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi 6.000 dinar sama dengan 1 talenta, ya. Nah, sekarang kalau 10.000 talenta itu berarti 10.000 kali 6.000, kalau hitungan dinar 60 juta dinar. Jadi hutangnya si hamba ini kepada rajanya, pada majikannya, pada sang raja itu 60 juta dinar, saudara ya. Banyak banget. Kita hitung dari hutangnya si teman yang dicekik itu, saudaraku ya. Itu hutangnya 100 dinar. Nah, 100 dinar itu kita hitung pakai dinar, itu nilai 1 dinar itu berapa dalam rupiah hari ini, saudara? Kalau kita melihat di dalam Matius 20 ayat yang kedua, di situ ada kalimat yang menjelaskan bahwa upah buruh 1 hari itu 1 dinar. Jadi upah pekerja harian itu sehari itu 1 dinar. Jadi kalau sekarang kira-kira berapa, saudara? Kalau hitungan UMR mungkin bisa sampai 100.000 ya sehari. Tapi kalau kita taruh kata ya, anggap ini nggak pakai hitungan UMR, kita anggap 50.000 aja sehari. Jadi ada orang bekerja sehari, sepakat kamu dapat 50.000, begitu ya.
Jadi 1 dinar itu 50.000 rupiah. Jadi hutangnya dia pada temannya itu adalah 100 kali 50.000, yaitu 5 juta rupiah. Dan utang 50 juta rupiah itu yang ditagih sampai dimasukin penjara. Kemudian kawan-kawan yang lain kan melihat ini, orang ini kok kejam sekali sama teman sendiri. Utang 5 juta aja tidak bisa bayar, dimasukkan penjara. Dipekarakan begitu ya. Kemudian dilaporkan kepada raja, rajanya marah. Nah, sekarang kita lihat, saudara, hutangnya si orang yang pertama tadi kepada raja itu berapa? Tadi kita sudah tahu ya, yaitu 10.000 talenta. 1 talenta itu berapa? 6.000 dinar. Kita sudah ngerti bahwa 1 talenta itu gede banget, saudaraku. Nah, ini 10.000 talenta. Jadi kalau 1 talenta itu 6.000 dinar, nah saudara bisa lihat itu di kamus Alkitab Anda di belakang itu ada. Berarti 10.000 talenta itu adalah 60 juta dinar. Nah, kalau 1 dinar itu 50.000 rupiah, maka hutangnya dia pada raja yang kemudian dibebaskan karena raja belas kasihan itu adalah 3 triliun, saudaraku. 3T. Bukan miliar, tapi triliun. Hitung sendiri, saudaraku. Ya, ngeri sekali. Orang punya utang 3T, dibebaskan, begitu bebas dia keluar, ketemu teman yang utang 5 juta, dia cekik, masukkan penjara. Kok ada ya orang seperti itu? Ada, di dalam cerita ini ada, saudaraku. Dan di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita juga temukan orang yang sebetulnya sudah mendapat belas kasihan, mendapat kasih karunia yang begitu besar dari Tuhan. Sudah diampuni segala dosa-dosanya, tapi dia tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni kesalahan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa jantung dari kehidupan orang Kristen itu adalah pengampunan. Kalau tidak mau mengampuni, saudara, kita tidak akan diampuni sama Tuhan. Nah, pengampunan ini memang tidak mudah, tapi ini merupakan watak atau sifat dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih, belas kasihan, dan pengampunan. Berapa kali Tuhan Yesus disakiti hati ya, oleh Petrus misalnya, yang menyangkal dia, tapi Tuhan mengampuni. Jadi siapapun, saudaraku, yang pernah berbuat dosa pada Tuhan, kalau datang dan minta ampun pasti diampuni. Tapi Tuhan menuntut. Kalau kita mau jadi orang yang terus-menerus hidup dalam pengampunan, kita salah, kita diampuni, kita salah, diampuni, maka kita pun juga harus punya sifat yang sama seperti Tuhan kita. Kalau ada orang lain salah, diampuni. Berapa kali salahnya? Nah, di awal dari Matius 18 tadi, ayat yang ke-21 dan 22, itu Petrus bertanya, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku kalau ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kalikah? Itu pertanyaan dari Petrus. Petrus memakai angka 7, dipikirnya itu 7 itu sudah banyak gitu ya, aku sudah 7 kali. Sebab saya pernah dengar ada seorang teman, dia berkata bahwa kalau ada orang salah kepadaku 1 kali aku maafkan, 2 kali aku maafkan, 3 kali aku nggak bisa maafkan. Jadi dia punya aturan sendiri. Lah Petrus ini nggak mau pakai 3 kali, dia pakai 7 kali, dipikirnya sudah baik. Tapi Tuhan berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Jadi karena dia pakai 7, angka 7-nya dipakai sama Tuhan, 70 kali 7. Maksudnya apa? Hidup dalam pengampunan itu ya sudah nggak ada batasnya, saudaraku. Sebab apa? Sebab kalau kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah pada kita, nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang kena. Pertama, kita nggak diampuni sama Tuhan.
karena itu syarat. Kedua, orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang, yang menyimpan kesalahan orang, mendendam terhadap kesalahan orang yang pernah melukai dia, menyakiti dia, membuat dia menderita, dia tidak mau memaafkan, nggak mau mengampuni, maka hal itu akan menjadi sebuah istilah saya sebuah kanker yang akan menggerogoti akan kehidupan rohaninya. Jadi mari saudaraku, kita hidup dalam pengampunan. Kalau nggak mau mengampuni, nanti kan diserahkan algojo. Nah, algojo itu gambaran dari sakit penyakit lah, sakit syaraf lah, ya. Kemudian bahkan sampai sakit jiwa, sakit rohani hanya gara-gara sakit hati, dendam, dan tidak mau memaafkan orang. Jadi saudara, kita hidup di dunia ini jangan jadi kolektor kepahitan. Ada orang yang sepanjang hidupnya itu setiap kali dia disakiti, disalahi, dirugikan, itu semua disimpan rapi-rapi menjadi koleksi. Kemudian dimasukkan lemari besi, dianggapnya barang antik. Nanti kalau ada teman datang, ngobrol-ngobrol, sebentar ya, aku keluarkan harta kekayaanku. Masuk, buka lemari besi, keluarin apa? Keluarin itu tadi, barang-barang antiknya nih. Tahun sekian, aku disakiti oleh iparku. Tahun sekian, uangku dimakan oleh siapa. Tahun sekian begini, tahun sekian begitu. Tahun sekian aku dikhianati oleh pacarku. Itu masih disimpan semua, saudara. Ngapain? Kita hidup nggak terus-menerus di bumi ini kok. Kita akan selesai dan kita akan pulang ke surga. Ngapain yang begitu-begitu disimpan? Serahkan pada Tuhan. Ampuni, serahkan pada Tuhan. Kita nggak lupa, peristiwanya kita nggak lupa, tapi tidak mengganggu kita lagi. Itulah dahsyatnya hidup dalam pengampunan dan keuntungannya bagi kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.